Itu aneh. Semuanya yang berada di tim mengangguk tanda setuju dengan perkataan Ninya. Mereka berdiskusi di antara mereka, tidak memberi Ains kesempatan untuk bergabung. Akan sangat aneh tidak mengetahui apapun tentang negara ini, jadi Ains memutuskan untuk diam dan mendengarkan. Semuanya berkat kebijaksanaan dari Golden Queen, Ratu Emas. Sebenarnya itu bukan tempatnya, tapi dia ingin melaksanakan kebijaksanaan ini meskipun dia harus membebaskan pajak para petualang. Oh, dia menganggap tinggi para petualang. Benar sekali. Organisasi bersenjata yang tidak bersumpah setia kepada sebuah negara, dan mungkin juga bisa terlihat seperti musuh. Bahkan Empire juga tidak bermurah hati. Ratu itu sangat bijak, menawarkan banyak kebijaksanaan yang mulia, hanya saja kebanyakan dari mereka menolaknya. Aku ingin menikahi gadis cantik seperti itu. Maka bekerja keraslah dan menjadi seorang bangsawan. Ah, tidak mungkin, aku tidak bisa menerima gaya hidup yang terkekang seperti itu. Kurasa menjadi seorang bangsawan tidaklah buruk. Hukum dari Kingdom memperbolehkan seorang aristokrat menindas penduduk, membuat mereka harus melakukan seperti yang mereka inginkan. Ada sarkasme kuat di bawah senyum Ninya. Ains menaikkan alisnya yang tidak ada di bawah penutup kepala itu sementara Narberal tetap tak bergeming. Lukeluter sengaja menggunakan nada ringan dan berkata, "Wah, lidahmu ganas seperti biasanya. Kamu benar-benar membenci bangsawan. Aku tahu beberapa aristokrat yang memang baik, tapi karena babi itu membawa lari kakak perempuanku, aku akhirnya membenci mereka." Kita sudah melenceng jauh dari topik. Ini bukanlah hal yang seharusnya dikatakan di depan Momon San dan Nabel San yang akan bertarung bersama kita. Mencoba untuk kembali ke topik, Peter memalsukan batuknya dan berkata, "Begitulah, kita akan menjelajahi area sekitar. Karena mendekati area baru yang sedang berkembang, mungkin saja ada monster yang terlalu kuat. Akankah Momon San tidak puas dengan ini?" Peter mengeluarkan sebuah perkamen dan meletakkannya di meja, kelihatannya seperti peta dari area yang dekat. Informasi tentang desa-desa, hutan dan aliran sungai cukup ditandai padanya. Pada dasarnya, kita akan menjelajahi bagian selatan. Dari tengah perkamen dia menyeret telunjuknya ke hutan di selatan. Kita biasanya berburu monster di hutan dekat perbatasan Slane Theocracy. Monster yang hanya bisa menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang dari belakang biasanya adalah goblin. Tapi hadiah yang diberikan untuk monster semacam itu tidak tinggi. Ains mencurigai sikap menggampangkan dari kelompok itu. Sejauh yang Ains tahu, Goblin Yggdrasil memiliki bermacam-macam nama dan memiliki level antara 1 hingga 50. Perbedaan kekuatan mereka sangat bervariasi, kamu tidak bisa mengelompokkan semua goblin dan menganggap mereka sama. Akan menjadi bencana jika kamu tidak berhati-hati. Apakah sikap santai mereka karena keyakinan mereka bahwa goblin dengan level tinggi tidak akan muncul, ataukah goblin di dunia ini memang hanya segitu kuatnya? Apakah goblin yang kuat tidak akan muncul? Memang ada goblin yang kuat, tapi mereka tidak akan muncul di hutan yang kita tuju. Goblin yang kuat biasanya adalah kepala suku, mereka tidak akan menggerakkan seluruh suku. Goblin juga tahu area yang terpengaruh manusia, jadi mereka mengerti menyerang massa akan menjadi bencana. Terutama goblin yang kuat yang pandai. Nabel San bisa menggunakan mantra level 3, jadi tidak ada masalah meskipun kita bertemu dengan mereka, ya Han. Oh begitu. Tapi aku harus mengingatkanmu, ada juga goblin yang bisa menggunakan mantra peringkat 3. Bisakah kamu katakan kepadaku monster macam apa yang akan kita temui nanti sebagai bahan referensi? Anggota Sword of Darkness menoleh ke arah Ninya. Mengerti maksudnya, dia mengeluarkan ekspresi seorang guru dan mulai menjelaskan. Kita sepertinya akan bertemu dengan goblin dan serigala mereka. Sedang monster lain, tidak ada catatan dari musuh yang kuat yang muncul di daerah itu. Monster yang paling berbahaya di dataran itu mungkin ogre. Kita tidak akan masuk ke hutan. Ya,
karena hutan sangat berbahaya. Lintah loncat dan serangga loncat masih bisa diatasi. Tapi laba-laba eksekutor yang menembakkan jaring-jaring dari atas pohon dan ular hutan yang menyerang dari bawah dengan mulut menganga sulit diatasi. Jadi itu alasannya. Ainz mengangguk paham. Mereka sedang berburu monster yang berkeliaran dari hutan menuju dataran. Itulah rencananya Momon-san. Bagaimana menurutmu? Maukah kau membantu kami? Ya, tolong bantuannya ya. Tapi sebelum itu, bisakah aku tahu berapa imbalannya? Ah, benar juga, imbalan juga penting. Pada prinsipnya, tim Momon-san akan kooperatif dengan tim kami, jadi kami akan membagi hasilnya menjadi separuh. Memperhitungkan jumlah anggota, pembagian ini kelihatannya adil. Tapi tim Momon-san akan mengatasi separuh monster yang kita hadapi. Kami hanya bisa menggunakan mantra hingga peringkat 2. Mengambil perhitungan ini, itu adalah pembagian yang adil. Ainz berpura-pura mempertimbangkannya untuk sesaat sebelum mengangguk setuju. Pembagian ini boleh, ayo kita bertempur bersama. Karena kita akan bekerja bahu-membahu, aku akan membiarkan kalian melihat wajahku. Ainz melepas penutup kepalanya setelah selesai, keempatnya terkejut dengan tampangnya. Rambut hitam dan mata seperti Nabel-san, Anda sepertinya tidak dari sekitar sini. Aku dengar orang-orang seperti Momon-san umumnya di selatan, apakah Anda berasal dari sana? Ya, kami datang dari tanah yang jauh. Dia lebih tua dari yang kuduga, cukup tua untuk disebut paman. Itu tidak sopan, seorang warrior yang setara dengan magisian tingkat 3 seperti Nabel seharusnya umurnya. Sekitar itu, Nabel-san hebat. Bukan hanya Ainz yang memiliki pendengaran yang bagus sehingga bisa mendengarkan Peter, dia juga mampu mendengar semua yang dibisikkan oleh 3 orang itu. Ainz merasa tidak nyaman dipanggil dengan pria tua, tapi itu biasa di mata pemuda-pemuda ini. Jika 16 itu cukup disebut sebagai orang dewasa, maka Ainz memang seorang paman. Sekarang kalian sudah melihat kami seperti apa, aku akan melanjutkan menutupi wajahku. Mungkin kita akan mengalami masalah yang tidak perlu jika ada yang tahu aku orang asing. Ainz mengatakannya sambil meletakkan helmnya kembali. Senyum yang ceria muncul di bawah helm. Agar aman, Ainz merapal mantra ilusi sebelumnya meskipun itu adalah mantra tingkat rendah yang bisa dihancurkan oleh kontak fisik apapun. Karena kita akan berburu sama-sama, sebaiknya kita luruskan berbagai macam isu. Apakah kamu punya pertanyaan untuk kami? Aku. Mendengar pertanyaan Ainz, Lukeluter langsung mengangkat tangan kuat-kuat. Setelah yakin tidak ada yang bertanya, Lukeluter bertanya kepada Narberal dalam suara yang jelas, tolong katakan padaku kalian mempunyai hubungan apa. Tempat itu jadi terdiam. Ainz tidak tahu maksud di balik pertanyaan ini, sementara tim Peter tahu apa sebenarnya yang diincar oleh Lukeluter. Kami adalah teman seperjalanan. Setelah Ainz menjawab, pertanyaan Lukeluter selanjutnya membuat kegaduhan. Aku jatuh cinta padamu. Ini adalah cinta pada pandangan pertama. Maukah kamu pergi kencan denganku? Semuanya melihat ke arah Lukeluter, mengetahui dia tidak mencoba untuk memperdalam hubungan mereka dengan candaan. Ainz menatap kepada Narberal, yang sekarang menjadi fokus perhatian, sambil menghirup nafas dalam-dalam dan berkata, "Diamlah kau, makhluk rendahan, siput. Tahu diri di mana tempatmu, ataukah kamu ingin aku merobek lidahmu saat kamu membuka mulut selanjutnya?" Keheningan menjadi semakin dalam. Ah, tidak. Ainz ingin memperlembut moodnya, tapi Lukeluter bicara terlebih dahulu, terima kasih atas penolakanmu yang tegas. Mari kita mulai sebagai seorang teman. Mati saja, makhluk rendahan. Bagaimana bisa aku berteman denganmu, cacing? Apakah kamu ingin aku menyendok matamu? Saat yang lainnya berpaling dari pasangan yang sedang bertengkar, Peter dan Ainz membungkuk satu sama lain dan meminta maaf. Temanku membuat masalah untukmu. Tidak, seharusnya aku yang meminta maaf.
Mari kita anggap tidak ada masalah lagi, apakah itu boleh? Peter berkata sambil melihat semuanya, mengacuhkan Luke Luther yang ceria dan Narberal yang dingin. Momon-san, mari kita pergi ketika Anda sudah siap. Kami sudah bersiap. Ketika Momon mendengar kalimat bersiap, Ains tiba-tiba teringat. Dia telah membeli kebutuhan minimum dari pemilik kedai. Meskipun Ains dan Narberal tidak ingin membuang tempat dengan makanan dan minuman yang tidak mereka butuhkan, akan mencurigakan jika mereka terlihat tidak pernah makan apapun, oleh karena itu mereka seharusnya mempersiapkannya beberapa. Oke, kita bisa segera pergi segera setelah suplai makanan selesai. Kamu hanya perlu makanan. Jika kamu tidak punya toko khusus yang ingin kamu kunjungi, apakah kamu ingin beli bekal kering di konter? Mereka akan segera menyiapkannya untukmu. Begitukah? Itu tidak apa bagiku, kita bisa menyelesaikan persiapan sekarang. Ayo kita pergi. Semua orang berdiri dan meninggalkan ruangan. Setelah kembali ke guild, mereka menemukan jumlah petualang di dalam telah bertambah. Beberapa kelompok bisa dilihat berkeliaran di depan perkamen, tapi hampir semuanya terfokus pada satu pemuda. Pemuda berambut pirang yang sedang berbicara dengan resepsionis dan dua yang lainnya juga mendengarkannya dengan hati-hati. Jika bisnis sedang bagus ketika Ains baru saja datang, maka situasinya berbalik 180 derajat sekarang. Wajah resepsionis bukan, mulutnya membentuk huruf O. Itu adalah ekspresi kaget dan dia sedang melihat langsung kepada Ains. Ada apa? Saat Ains merasa bingung, resepsionis itu berdiri, berjalan menuju dia dan berkata, ada permintaan pekerjaan yang meminta nama Anda. Kalimatnya merubah suasana dengan drastis dan Ains bisa merasakan mata-mata yang penuh tanda tanya menatapnya terang-terangan. Anggota SWOT of Darkness juga terkejut. Melihat suasana yang berputar aneh, Narberal bergerak sedikit. Itu adalah persiapan untuk bertarung jika ada keadaan darurat. Ains menjadi tidak tenang. Tidak baik, tindakan Narberal tidak baik. Dari sudut pandang Narberal, dia mungkin percaya bahwa perubahan di sekitar mereka adalah abnormal dan mengambil tindakan untuk melindungi Ains. Tapi itu terlalu jelas di pemandangan ini. Melihat dari hal sewajarnya, kamu biasanya takkan mengambil tindakan seperti itu. Bertahan seharusnya adalah prioritas pertama, tapi ini terlalu tidak bijaksana. Si bodoh ini, albedo juga sama, apa yang mereka pikirkan sih? Tidak. Mereka pastinya tidak menggunakan otak mereka. Hanya karena mereka mendiskriminasi manusia mereka mengira tidak apa menginjak mereka seperti serangga. Karena seluruh anggota Ains soal gaun adalah ras heteromorfik, tidak bisa dilakukan bagi mereka untuk memiliki sikap seperti itu, tapi mereka masih harus memperhatikan waktu dan tempat yang tepat. Ains yang mumet ingin bertanya kepada teman-teman guildnya yang dulu, mengapa kalian membuat NPC seperti ini? Jika pengaturan karakter tidaklah penting, tapi mereka seharusnya memiliki kemampuan dasar untuk menghadapi orang lain, dan tahu bagaimana harus bertindak menurut waktu, tempat dan situasinya dengan membaca mood. Tak ada waktu untuk menasehatinya di situasi ini. Jika yang lainnya tahu jika Narberal bersiap untuk bertempur, entah bagaimana kekacauan yang akan ditimbulkan. Ains langsung menggunakan tangannya untuk memukul kepala Narberal. Dia tidak menggunakan kekuatan penuh, tapi pukulan dari lengan metalik kelihatannya menyebabkan sedikit kesakitan. Ketika dia bingung dan terkejut Narberal melihat Ains dengan mata berair, dia mengabaikannya dan bertanya kepada resepsionis siapa yang membuat permintaan. Ains memarahi dirinya sendiri setelah bertanya, sudah jelas itu adalah pemuda yang di depannya. Ya, dia adalah Enfirea Barriere-san. Dia baru saja mendengar nama itu saat dia memikirkannya, pemuda itu mendekat, hello. Aku yang meminta. Pemuda itu menganggukkan kepala menyapa Ains, yang juga mengangguk untuk menjawabnya. Sedangkan permintaannya, Ains menyela dengan tangannya yang diangkat sebelum pemuda itu selesai. Maafkan aku, tapi aku sudah menandatangani kontrak untuk pekerjaan lain,
jadi aku tidak bisa mengambil permintaanmu. Ketegangan di tempat itu meningkat, dan anggota Sword of Darkness yang sangat bahagian. Momon-san, ini adalah permintaan nama khusus. Reaksi Peter membuat Ainz ragu, apakah permintaan nama semengejutkan itu. Tapi, mungkin itu memang masalahnya, tapi aku harus melakukan pekerjaan yang sudah diberikan padaku sebelum itu, ya Han. Penilaian Ainz sangat jelas dan petualang-petualang di sekitar mereka juga turut mengangguk setuju. Sebuah saran dari niat baik terucapkan saat itu. Tapi, pekerjaan kita bukanlah sebuah permintaan, kita bahkan tidak bisa membayar imbalan apapun kepada Anda jika kita tidak bertemu monster apapun. Peter tergagap saat dia tidak yakin telah memberi tahu Ainz. Sebuah permintaan pekerjaan dari pemuda yang terkenal neneknya dan dia sendiri juga terkenal. Itulah kenapa Peter memiliki sikap seperti itu. Ainz yang membuat keputusan ini berkata dengan lembut. Bagaimana jika begini, Peter-san? Bareare-san belum mendiskusikan denganku detil kontraknya, upah dan jangka waktunya, aku akan memutuskan setelah mendengar bagiannya. Aku tidak apa dengan itu. Aku tentu saja ingin segera mulai, tapi bisa menunggu sehari atau 2 hari. Bagaimana jika membiarkan teman kami dari Sword of Darkness mendengarkan diskusi kita? Jika kita membuat kesepakatan. Tidak, jika kita tidak membuat kesepakatan, mohon biarkan aku untuk mengambil pekerjaan yang dijanjikan padaku sebelumnya. Momon-san, apakah tidak apa bagi kami untuk hadir juga? Ya, aku mengharapkan pendapatmu sebagai satu kelompok yang terlibat. Menerima persetujuan dari Sword of Darkness, Ainz dan lainnya kembali ke ruangan yang tadi mereka tempati. Keadaannya terasa buru-buru. Ainz tersenyum malu-malu lagi, duduk di tempat duduk asalnya. Narberal di sampingnya, pemuda itu menyisakan satu jarak tempat duduk di antara dia dan Ainz. Tim Sword of Darkness duduk di tempat duduk asal mereka seperti Ainz. Di antara kelompok itu, yang pertama berbicara adalah si pemuda. Resepsionis sudah menyebutkan ini, tapi perbolehkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Enfirea Bareare, bekerja sebagai farmasis di kota ini. Sedangkan isi dari pekerjaannya, aku berencana untuk bepergian ke hutan terdekat. Seperti yang diketahui oleh lainnya, hutan itu sangat berbahaya, dan itulah kenapa aku berharap Anda menjadi pengawalku dan membantuku mengumpulkan tanaman obat jika memungkinkan. Bodyguard. Oh begitu. Ainz mengangguk pelan, memikirkan kesulitan dari pekerjaan ini. Ainz tahu dia kuat dan bersama dengan Narberal dia akan mampu menyapu bersih monster apapun yang menyerang. Karena Ainz dan Narberal keduanya adalah Magic Caster, mereka tidak memiliki kemampuan mirip perisai apapun atau kemampuan untuk melindungi yang lainnya, jadi dia tidak yakin bisa menjadi pengawalnya. Imbalannya akan lebih tinggi. Tunggu sebentar. Menjadi pengawal akan lebih cocok untuk kalian, Peter-san. Maukah kalian kupekerjakan? Untuk mengawal dan tugas mengumpulkan tanaman obat, memiliki bantuan Ranger Lukeluter dan Druid Din-san akan lebih efisien. Oh, Momon-san memiliki pandangan ke depan yang hebat. Druid bisa menggunakan kekuatan mereka dengan penuh di hutan dan akan lebih hebat dari Ranger seperti Lukeluter. Suara yang dalam dari Din penuh dengan arogansi, sementara Lukeluter terlihat tidak senang. Ucapan yang bagus, Din. Dengan memperhitungkan kemampuan Druid, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dan jangan lupa aku juga telah mencoba-coba seni pengobatan. Peter, aku tidak apa dengan ini. Aku akan menunjukkan padamu seberapa kuat aku dibandingkan Druid-san. Ini artinya semuanya ikut. Kami akan memburu monster apapun yang kita temui dan menyerahkan mereka ke kota untuk uang tambahan. Bagaimana jika membagi Bareare-san sama rata di antara kita berenam, Peter-san? Jika Momon-san berpikir tidak apa, kami tak keberatan. Bareare-san, maaf sudah menunggu. Apakah tidak menyusahkan untuk semuanya yang hadir mengambil pekerjaan Anda? Oh begitu, aku tidak apa dengan itu.
Aku akan mengandalkan kalian semua. Tolong panggil saja aku Bareare. Kelompok Ains mulai memperkenalkan diri. Narberal memberikan tatapan kotor, tapi tetap menyelesaikan perkenalannya. Untuk rencananya, kita akan menuju desa Karne untuk membuat basis dan setelah itu menuju ke hutan. Itu adalah kegiatan kami biasanya. Jumlah hari yang kita habiskan untuk mengumpulkan tanaman obat bergantung kepada hasil panen kita. Tapi kelihatannya paling lama 3 hari, rata-rata dulu hanya 2. Bagaimana kita akan ke sana? Ada gerobak kuda, tapi akan dipenuhi dengan penampung untuk mengumpulkan tanaman obat, jadi tidak akan tersisa ruang untuk duduk. Apakah kita bisa mengumpulkan suplai makan kita di desa Karne? Air sih bisa, tapi makanan akan sedikit sulit, karena bukanlah desa yang luas. Anggota Sword of Darkness mulai berdiskusi mempersiapkan kebutuhan secukupnya dan bertanya kepada Bareare bermacam pertanyaan. Melihat ini, Ains bertanya, "Bolehkah aku bertanya beberapa pertanyaan?" Melihat pemuda itu mengangguk dengan senyum, Ains mengutarakan pertanyaan yang pertama. "Mengapa aku? Aku baru saja datang ke kota ini, jadi aku tidak tahu siapapun di sini dan aku juga tidak terkenal. Tapi Anda memintaku dan karena Anda menyebutkan kegiatan kami biasanya tadi, itu artinya Anda mempekerjakan petualang lain sebelumnya, benar, Han? Apa yang terjadi dengan mereka?" Tatapan Ains di balik penutup kepala itu menjadi tajam. Dia tidak tahu mengapa pemuda itu memintanya. Jika penyamarannya terungkap, dia akan memerlukan penyamaran baru dan metode pendekatan yang baru pula. Mengamati dengan hati-hati karena separuh dari wajah pemuda itu tertutup oleh poninya, dia tidak bisa melihat matanya dengan jelas. Dia masih tidak bisa melihat motif sebenarnya dari pemuda itu. Apakah dia memikirkannya terlalu dalam? Saat Ains merasa ragu, Enfirea menjawab, "Petualang yang biasanya aku pekerjakan kelihatannya meninggalkan Erantel menuju kota lain. Itulah kenapa aku mencari petualang baru. Dan juga, aku mendengar sebuah insiden di kedai dari pelanggan yang mengunjungi tempatku." "Insiden kedai?" "Ya, aku dengar seseorang dengan mudahnya melempar seorang petualang yang satu tingkat di atasnya. Ternyata begitu. Dia ingin menunjukkan kekuatannya dan menaikkan ketenarannya waktu itu. Apakah pemuda ini memakan umpannya?" Saat Ains merasa lega, pemuda itu menunjuk medali tembaga di dada Ains dan menambahkan candaan. "Dan petualang medali tembaga lebih murah, Han. Kita mungkin bisa bekerja sama untuk waktu yang lebih lama." "Haha, memang benar." Mempekerjakan rekrutmen baru, Ains mengerti perasaan itu. Dia merasakan kecurigaannya menjadi lega, tapi ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Jika itu adalah masalahnya sementara Ains memikirkannya, yang lainnya menanyakan beberapa pertanyaan dan Enfirea menjawab mereka satu persatu. Setelah yakin tidak ada lagi yang mempunyai pertanyaan, Enfirea berkata, "Ayo berangkat setelah persiapannya selesai." Part 5. Saat itu, tepat tengah malam ketika sebuah figur yang gelap